Sebenarnya karena stunting itu dianggap tidak sakit. Dianggap tidak sakit. Karena gini, jeleknya stunting, begitu dia masuk ke stunting nih, sakit stunting nih, dia tidak bisa kembali normal. Tidak bisa kembali normal. Iya. Sebenarnya stunting itu bukan dia pendeknya, bukan. Bukan pendeknya itu bukan. Ya, bukan ukuran fisiknya itu ya, Dok. Tapi kognitifnya. Kognitifnya. Kepandaiannya. Pendek itu dia belum tentu stunting. Tapi kalau dia sudah stunting, pasti pendek. Gitu. Trimester pertama itu salah satu faktor untuk si bayi ini bisa sehat atau tidak. Karena ditentunya di suami. Kenapa? Kita bikin bareng tuh, ya kan. Kemudian kita harus merawat bareng. Merawat bareng itu mulai dari hamil sampai nantinya lahir. Jadi begitu anak ini menjadi stunting, dia IQ-nya akan turun 20 poin. Jadi penyakit-penyakit yang bisa dicegah itu pemerintah udah mencanangkan imunisasi. Makanya kita ada PIN nih sekarang. Sekarang ada Pekan Imunisasi Nasional. Iya. Karena dari PIN ini salah satunya juga untuk mencegah jangan sampai ada stunting baru. Imunisasi ini penting biar tidak sakit. Biar kalau sakit nggak parah gitu ya, Dok. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan di segmen Bingka Warna, Bincang Kesehatan Warga Banua. Bingka Warna adalah media informasi dan edukasi kesehatan di Kalimantan Selatan. Warga Banua, sobat sehat dimanapun berada, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Kita baru saja merayakan Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli 2024. Hari ini ada seminar, teman-teman. Jadi ada seminar awam terkait dengan kesehatan anak. Sudah hadir di ruang podcast kita Dr. Arief Budiarto, spesialis anak konsultan. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Pak Indra. Selamat pagi. Dr. Arief sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini udah berapa kali, Dok, main ke Dinas Kesehatan? 1, 2, 3. Sudah sering main sini ya? Sering. Ya, tapi kita baru main di podcast hari ini ya, Dok ya? Iya, baru masuk nih. Alhamdulillah. Oke, Dok, hari ini kita ingin bincang-bincang sedikit ya terkait dengan Hari Anak Nasional. Tadi sudah ada seminar luar biasa, teman-teman sobat sehat dimanapun berada. Hari ini tadi kita ada seminar awam, mungkin sobat sehat juga sudah tadi lihat di Instagramnya IDAI, di Instagramnya Dinas Kesehatan, dan di YouTube-nya Dinas Kesehatan. Bagaimana semua narasumber tadi luar biasa semua. Hari ini kita akan memperdalam lagi pokok bahasan tadi yang sudah disampaikan oleh para narasumber yang luar biasa. Hari ini kebetulan Dr. Arief Budiarto, beliau adalah konsultan nutrisi dan penyakit metabolik anak. Betul ya, Dok? Yap. Ya, beliau di Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Dok, di tema Hari Kesehatan Anak itu kan mengangkat terkait dengan anak terlindungi Indonesia Maju. Dok, kira-kira kesehatan anak di Indonesia ini kondisinya seperti apa sih, Dok? Gambaran kesehatan anak-anak kita ini, Dok? Satu kata. Apa itu, Dok? Memprihatinkan. Memprihatinkan, sobat sehat. Memprihatinkan berarti maksudnya kurang sehat atau banyak yang sakit atau apa nih, Dok? Yang disebut Pak Indra tadi masuk semua. Masuk semua Pak Indra. Boleh. Kalau Pak Jokowi nih ya, kalau sering kita dengar itu beliau sering menyebut kata stunting. Kira-kira itu masalah bagi anak-anak, kesehatan anak-anak kita, Dok? Masalah banget, Pak Indra. Masalah banget. Gimana, Dok? Kalau boleh cerita terkait dengan stunting? Siap. Jadi kalau kita samakan persepsi dulu. Siap, nih. Dok. Nih. Jadi dari stunting tuh. Stunting jadi Dok, ya. Stunting itu sebenarnya per definisi itu dia pendek. Pendek karena malnutrisi yang lama. Kurang gizi yang lama. Gitu. Jadi bukan hanya pendek. Kalau orang pendek itu dia belum tentu stunting. Tapi kalau dia sudah stunting, pasti pendek. Gitu. Nah, pendeknya ini karena itu tadi kurang gizi yang lama. Dok ya. Siap. Lamanya itu maksudnya sejak dalam kandungan kah, Dok? Saat sampai dia umur berapa? Ya, jadi gini. Lamanya itu bisa didefinisikan saat dia dalam kandungan pun
dia bisa. Saat dalam kandungan tuh sudah dihitung ya. Dia bisa. Kemudian setelah lahir itu juga bisa. Oke. Jadi pada anak yang kelahirannya tidak direncanakan atau kelahirannya orang tua tidak tahu, itu biasanya lahirnya pun juga lahir dengan berat badan yang rendah atau panjangnya juga kurang dari normal. Nah ini semua itu merupakan salah satu resiko tinggi anak menjadi stunting. Gitu. Nah kalau ini diteruskan, ini kan tadi resiko tinggi nih. Karena resiko tinggi kan dia belum tentu sebenarnya, belum tentu menjadi stunting. Tapi kalau orang tuanya abai, akhirnya dia jadi stunting benar. Itu. Oh, jadi tadi dokter menyinggung kita itu kalau hamil dok ya. Pertama tuh harus direncanakan ya. Siap. Rencanakan. Jadi artinya ibu yang akan hamil itu harus sehat dulu ya. Iya. Sehat dulu, cukup gizinya. Siap. Kemudian dia akan diisi ya janin nanti di dalam perutnya. Bagaimana dia juga menutrisi calon bayi itu ya. Apa tuh dok kira-kira nutrisi yang harus disiapkan oleh ibu? Jadi yang ibu manusia yang paling enak itu sebenarnya ibu hamil dan ibu menyusui. Manusia harusnya yang paling enak ya. Paling nyaman itu. Karena apa dok? Karena dilayani. Makannya tidak, semua boleh dimakan. Semua boleh dimakan. Iya, tidak ada pantangan di situ makanan. Luar biasa. Nyaman di situ. Gitu. Jadi apapun makanannya asal dimasak itu bisa untuk mengangkat nutrisi dari ibu dan anak yang dikandung. Terutama di 3 bulan pertama. 3 bulan pertama. Biasa kita sebut trimester dok ya. 3 bulan pertama kehamilan. Trimester pertama itu salah satu faktor untuk si bayi ini bisa sehat atau tidak. Karena tentunya di 3 bulan. 3 bulan. Nah masalahnya kan di 3 bulan kadang nggak sadar kan dia hamil. Siap, itu. Ada juga dok yang sadar ya, sering juga sih mengeluh kadar itu. Kalau pertama hamil katanya sering nggak bisa makan, apa yang masuk dikeluarkan. Ada juga seperti itu. Itu kira-kira mengganggu nggak dok? Itu ganggu. Itu sama kayak kita, si bayi ini numpang di ibunya nih, kemudian harusnya dia menerima apa yang tinggal menerima makanan, tapi nggak ada pasokan. Kasihan ya. Puasa akhirnya dia. Nah dengan puasa ini akhirnya yang pertumbuhannya seharusnya sudah optimal ternyata kurang. Itu kenapa tadi ada berat badan rendah dan panjangnya kurang. Tuh. Trimester pertama itu periode vital dok ya. Embryogenesis kalau kita bilang. Di situ embryogenesis. Makanya asupannya harus optimal. Bener Pak Hendra. Mungkin ada tip atau trik dok di trimester pertama, karena tadi kebanyakan si ibu-ibu mungkin yang pertama nih ya, ibu-ibu hamil baru, calon pengantin yang ya anak-anak pertama lah, biasanya dia kurang bisa mensiasati itu dok. Biasanya kalau sudah takut makan dok, biasanya kalau sudah makan pasti muntah, dia akhirnya jadi nggak makan. Gimana nih? Kuncinya di suami. Suami. Kuncian di suami. Suami jarang pulang dok. Enggak ya? Itu susah. Jadi kuncian di suami. Kenapa? Kita bikin bareng tuh, ya kan? Kemudian kita harus merawat bareng. Merawat bareng itu mulai dari hamil sampai nantinya lahir. Nah biasanya pada ibu-ibu yang tadi tadi itu bisa dengan ada suami di sisinya, ada suami yang mendampingi. Apa yang diminta itu. Oke, ayo kita jalan bareng, ayo kita mau makan apa, ayo. Nah gitu kurang. Betul. Itu faktor suami ya dok ya. Kalau di daerah nih, mohon maaf ya, mungkin sobat sehat juga sudah maklum nih ya, di daerah itu dok masih banyak pantangan-pantangan tuh dok. Karena di rumah nih, mohon maaf ya sobat sehat nih, mungkin masih ada orang tua atau mertua ya. Siap. Kamu hamil gak boleh makan ikan misalnya dok. Gimana nih dok? Ada nggak mas? Jadi sebenarnya yang dipantang saat hamil itu alkohol harusnya ya, sama asap rokok. Itu dulu aja prinsipal itu. Tapi kalau yang lain masih bisa. Mau ayam, ikan, daging, telur, hajar. Sikat bleh. Mau bersantan, mau digoreng, hajar. Itu ya dok ya. Oke. Untuk mengatasi ini tadi dok, banyak yang ibu hamil di trimester awal itu suka muntah-muntah. Kira-kira ada tips atau trik nih biar
nahan apa ya buat ini nutrisi si calon bayi. Jadi biasanya untuk menekan rasa muntah itu kita si ibu pengennya apa itu yang dikasih. Oh iya. Atau jadi jangan karena dia udah mual udah enak kemudian banyak pantangan. Iya betul. Malah enggak nyaman. Nah, itu sahabat sehat. Jadi ini jangan lagi istilahnya di tempat kita itu yang pantangan-pantangan yang tadi nggak perlu itu ya dok ya. Cuma alkohol, rokok itu sebenarnya pantangannya. Iya. Betul. Saya ini bawa data nih dok, di Kalimantan Selatan kita 2022 ya, data SSG itu sudah lumayan ya 24,6%, tapi di survei kesehatan Indonesia tahun 2023 ya ini bukannya turun nih dok, malah naik sedikit naiknya 24,7. Sementara target nasionalnya Pak Jokowi ya harusnya turun menjadi 14. PR besar ya. PR besar Kalimantan Selatan tuh perlu 10% lebih. Padahal tahunnya udah sekarang nih 2024 nih. Apa sih dok kendalanya kira-kira dok yang menjadikan stunting itu susah ditekan dok? Sebenarnya karena stunting itu dianggap tidak sakit. Dianggap tidak sakit. Karena gini, pada masyarakat umum, tidak usah masyarakat umum yang berilmu pun, kalau punya anak nih, kadang melihat anaknya, oh anakku kecil, anakku berat badannya tidak nambah, anakku tidak nambah tuh naik tingginya, dianggap aman, toh dia aktif. Itu orangnya masih bukanya laju masih teriak-teriak ke sana, lompat sini, nangisnya masih keras, aman. Tapi kalau kita sudah ternyata ke dokter spesialis anak, udah stunting nih anak, jeleknya stunting, begitu dia masuk ke stunting nih, sakit stunting nih, dia tidak bisa kembali normal. Iya, jadi contoh nih, IQ-nya yang tidak bisa kembali normal. Jadi begitu anak ini menjadi stunting, dia IQ-nya akan turun 20 poin. Padahal anak itu tidak kemudian tiba-tiba stunting, tidak, tapi sebelumnya pasti waktunya lama ya. Pasti akan ada yang berat badannya yang tidak naik, kemudian berat badannya akhirnya turun. Setelah turun, dia jadi gizi kurang, dia jadi gizi buruk, baru dia stunting. Nah, perjalanan dari dia mulai berat badan yang tidak naik menjadi stunting. Jadi penurunan IQ-nya tidak hanya di 20. Berat badan tetap. Itu IQ turun 1-2 poin. Waduh. Gizi kurang, gizi buruk. Turun berapa? 10-15 poin. Stunting tadi 15-20. Monggo ditambah. Masya Allah, luar biasa. Ya paling tidak sekitar 30 poin. Luar biasa. Nah kalau rata IQ Indonesia, orang-orang Indonesia ini 110, dikurangi 30 deh. 90. Nah, 80-an ya? Iya. 80-an. 110 dikurangi 30 berarti 80-an. 80 itu borderline masalahnya. Batas. Borderline. Jadi dia di sekolah, yang normal. Dia akan bendera putih di kelas 6. Dia sudah tidak mampu masuk untuk SMP, mengejar pelajarannya. Begitu dia dimasukkan di kelas khusus, dia paling pinter. Itu. Karena batasnya tadi dia mampunya di situ ya dok. Iya itu. Jadi susah. Saya sering bilang ke teman-teman, apakah kita ini perlu membuat kelas stunting? Kan enggak nyaman ya betul, nyaman gitu loh. Jadi paling tidak kita janganlah membuat stunting baru. Itu karena nextnya itu ini anak kan generasi kita ya, generasi penerus. Karena stunting itu efeknya itu nanti di 30 tahun ke depan. Itu kenapa Pak Jokowi selalu jangan ada stunting baru, stunting harus turun 14%. Karena pengen nih ada presiden dari Kalimantan Selatan. Amin. Generasinya gitu. Iya, tadi kita bisa dengarkan ya Sobat Sehat. Tadi Dokter Arif sudah bilang kenapa sih stunting di Kalsel itu susah turun? Karena orang, mohon maaf ya, orang Kalsel atau orang Banjar itu cenderung kalau cuman anaknya sudah aktif aja dok ya, tapi meskipun
tinggi badannya tidak naik, berat badannya juga tidak naik, ya dianggap biasa-biasa aja. Pak Hendra, bukan di Kalsel aja. Semua ya dok. Semuanya. Semuanya. Aduh, ini susah jadinya ya. Kalau kita menganggap ini bukan masalah, itulah. Masalah hanya bagi teman-teman di pemerintah mungkin atau teman-teman di lingkup-lingkup ini. Semuanya ya. Semuanya. Iya. Karena kan ini kan akan juga anak-anak ini kan juga akan menjadi pengganti kita. Betul dok. Iya. Itu loh. Masa semua naturalisasi? Nggak asik dong. Timnas saja sudah lebih dari 11 orang dok naturalisasi. Nah. Oke, jadi tadi IQ itu yang penting ya dok ya. IQ, iya. IQ. Tadi kalau kita bisa melihat nih indikator seorang anak itu mengalami stunting, awalnya itu dulu ketemunya di mana dok? Kira-kira. Siap. Jadi kalau ada anak yang berat badannya tidak ada kenaikan, kita sudah mulai itu. Warning. Jadi berat badan tidak naik. Berat badan tidak naik. Tuh sobat sehat, berat badan pantau terus. Ya, jadi ini hari bulan ini timbang, bulan depan nggak datang lagi dok. Gimana? Iya, memang. Jadi apalagi di 1000 hari tuh, 1000 hari pertama tuh. Nah di 1000 hari itu kenapa kita harus timbangnya itu per bulan? Per bulan. Karena begitu bulan ini, contoh nih, bulan ini 5 kilo, bulan depan 5 kilo, bahaya. Bahaya sudah. Karena tetap berat badannya. Atau bulan ini 5 kilo, bulan depan cuma naik 200 umpamanya. Dia naik tapi tidak sesuai dengan garis tumbuhnya. Itu juga bahaya. Atau dia tiba-tiba turun tuh berat badannya, itu juga bahaya. Nah, stunting dimulai dari situ. Itulah titik-titik rawannya dok ya. Jadi kita harus pantau dari situ. Siap. Ya. Itu sobat sehat. Jangan sepelekan orang yang cuma tidak datang ke posyandu untuk timbang. Ngapain sih cuma timbang? Itu masalahnya dok. Di masyarakat posyandu ngapain? Timbang. Karena tidak ada penjelasan pentingnya tadi seperti disampaikan Dokter Arif. Bahwa kita tidak sekedar menimbang tadi ya. Kita harus pantau pertumbuhannya. Siap. Untuk mengetahui nih anak kita ini stunting atau enggak gitu ya. Iya. Oke. Kira-kira apa lagi nih dok? Faktor penyebab nih dok. Kita ke faktor penyebab yang lebih spesifik mungkin apa nih? Ya, jadi tadi kita masih tetap di berat badan yang gitu tetap ya? tadi. Berat badan yang tetap tadi ada 2 faktor besar. Dia kenapa tidak naik berat badan? Karena satu, asupannya kurang. Asupan makanannya kurang. Nutrisinya. Atau kebutuhan energinya yang meningkat. Nah, kebutuhan energi meningkat ini biasanya karena infeksi. Nah, sebenarnya pemerintah sudah mencanangkan gimana caranya menurunkan infeksi. Lewat mana Pak Hendra? Lewat apa nih dok? Imunisasi. Lewat imunisasi. Jadi penyakit-penyakit yang bisa dicegah itu pemerintah sudah mencanangkan apa imunisasi. Makanya kita ada PIN nih sekarang. Sekarang ada Pekan Imunisasi Nasional. Iya, siap. Itu Pak Hendra, itu salah satu tujuan pemerintah untuk biar nih si anak-anak ini berat badannya bisa naik. Sebenarnya itu ke sana sebenarnya. Karena dari PIN ini salah satunya juga untuk mencegah jangan sampai ada stunting baru. Jangan sampai 24,7 jadi 25. Waduh. Jangan sampai dok. Jangan. Iya. Jadi faktor asupan nutrisi, imunisasi, kemudian kenaikan kenaikan kebutuhan kalori. Kebutuhan kalori tadi itu karena ada infeksi. Itu lah infeksi yang sebenarnya bisa dicegah oleh imunisasi. Gitu. Itu harapan kita. Imunisasi ini harus ditingkatin. Tapi kalau menurut data yang Dokter Arif tahu, imunisasi kita ini bagus-bagus baik-baik saja atau gimana dok? Atau memperhatikan juga? Sama. Jadi anak itu tidak mau diimunisasi. Sama, makanya tadi di awal saya bahwa satu kata apa? Memprihatinkan. Pemerintah sudah menyediakan nih vaksinnya gratis ya? Gratis. Tapi yang mau diberi imunisasi, ayo menolak. Ayo. Kita selalu ya, ngajak kita. Ya. Tapi masyarakat ini banyak juga dok yang nanya, kenapa sih kita harus imunisasi gitu? Iya, memang Pak. Jadi Pak Hendra. Jadi pertanyaan awam dok. Jadi sebenarnya imunisasi itu kenapa kita diberikan imunisasi? Iya dok. Itu untuk satu mencegah sakit. Jangan sakit ya. Kalaupun dia sakit, dia tidak sampai parah. Gitu.
Itu untuk dirinya sendiri. Tapi jangan lupa imunisasi itu juga melindungi lingkungan. Kalau satu wilayah ternyata dia 80, 90, 80, 70, 80 dia imunisasi, maka wilayah itu aman. Gitu loh. Tapi kenyataannya enggak sampai 70% yang imunisasi. Banyak masih yang belum mau diimunisasi. Iya. Dia itu yang tidak diimunisasi itu rawan menjadi sakit yang akan malah menularkan teman-teman. Iya, bener, Pak Indra. Iya. Ini sobat sehat, jadi PR besar kita juga, pemerintah berupaya ya. Kalau di posyandu, di puskesmas, di pusat-pusat lain, di rumah sakit termasuk juga, ayo imunisasi. Sekarang PIN ini kan kayak gerakan ya dok ya, kayak gerakan. Yuk sama-sama kita bareng-bareng nih. Artinya bukan yang rutin seperti setiap bulan, mungkin yang setiap bulan ada aja yang sibuk. Nah sekarang kita kumpulkan nih rame-rame. Masih rendah juga nggak cukupan itu ya? Masih. Barusan tadi kita mendengarkan juga 50% ya kata Dokter Anhar tadi ya. 50% sobat sehat, tolong di teman-teman sobat sehat di kabupaten kota. Tolong dibantu nih pemerintah provinsi, karena apa tadi kata Dokter Arif, imunisasi ini penting biar tidak sakit, biar kalau sakit nggak parah gitu ya dok ya. Tadi saya juga dengar kata Dokter Edi, kalaupun orang diimunisasi sakit sebelumnya kan juga dikasih tahu ya, dikasih tahu ya kalau diberi ini nanti dampaknya atau efeknya apa ya, harus gitu ya dok ya. Dan meskipun tidak semua imunisasi itu ada dampak yang negatifnya gitu ya. Iya, benar. Itu sobat sehat. Jadi terkait hal ini edukasi mungkin ya dok ya. Pasti edukasi itu iya. Edukasi itu iya. Harus. Bagaimana sebuah program dari pemerintah itu bisa sampai ke masyarakat. Kalau ini tidak disampaikan dengan benar gitu dok ya, dengan baik. Kita kan tadi mengundang juga tokoh agama ya, saya lihat tadi ya. Sudah ada dalil-dalilnya tuh. Jangan lagi membawa halal haram gitu ya dok ya. Udahlah. Kalau sudah tidak ada penggantinya itu halal sudah. Insya Allah sobat sehat. Jadi apalagi nih dok, masih ada faktor lain? Jadi mungkin biasanya stunting ini kenapa kok juga ada peningkatan ini, karena sebenarnya dari orang tua sudah awas. Orang tua sudah awas. Tapi dari lingkungan. Lingkungan. Artinya lingkungan itu gini. Kakek nenek dari si anak. Kakek dari si anak ini ngerasa bahwa cucuku baik-baik saja. Cucuku tidak sakit. Kenapa kok harus dibawa ke dokter? Kenapa kok tiba-tiba dia stunting? Nggak percaya, gitu loh. Karena tidak bisa dilihat secara ini ya. Karena nanti efeknya itu di SD paling cepat, paling cepat di SD. Cucuku pinter sekarang, cucuku bisa berhitung. 1 tambah 1 2. Itu umur 3 tahun. Di saat sekolah SD ada loadingnya. 1 tambah 1 2. Jadi ada jeda ya. Ada lag-nya kan di sini. Itu loh. Itu ciri-ciri khas pada anak-anak stunting itu seperti itu. Itu jadi sebenarnya stunting itu bukan dia pendeknya, bukan. Bukan pendeknya itu ya. Bukan ukuran fisiknya itu ya, tapi kognitifnya. Kepandaiannya. Itu yang lebih kita khawatirkan. Itu kedua, gangguan metabolisme, kayak ada diabetesnya, obesitasnya, penyakit jantung. Setelah dia dewasa nanti. Setelah dewasa, stroke kayak gitu. Itu yang juga akan meningkat. Itu kan juga merugikan negara akhirnya. Merugikan dok. Siap BPJS-nya nanti. Siap. Berapa nih utangnya sudah? Ya dengar juga tadi di media mau diusut KPK lagi. Iya bener, kena fraud. Saking banyaknya klaim nih sobat sehat. Ini kita tidak mendiskreditkan ya institusi tertentu. Saking banyaknya kita harus mengklaim kasus kesakitan, sehingga apapun yang dilakukan itu selalu menjadi catatan, selalu menjadi ya nggak apa-apa lah dok. Selama kita ada di jalannya, di jalur yang benar, insya Allah lah. Dok, mungkin kita nggak terlalu banyak lagi nih dok waktunya. Kira-kira
apa nih dok yang harus kita penuhi, gizi apa dok untuk mencegah nih? Karena tadi mengobatinya sudah sulit ya dok ya? Ya, karena gini, pada anak stunting, karena sudah stunting ya. Karena sudah stunting. Kalau ada anak stunting sudah, kita untuk mengembalikan ke IQ normalnya susah itu ya? yang susah. Itu susah. Tapi kalau tinggi masih bisa. Oh ya, fisiknya. Tinggi fisiknya. Fisiknya masih bisa. Tapi fungsi dari otaknya itu tidak. Itu. Jadi paling tidak kita harus mencegah. Kalau mengobati, menterapi itu berarti harus ada satu nutrisi, kedua stimulasi. Nah itu pun juga bagus kalau dilakukan sebelum usia 2 tahun. Sebelum usia 2 tahun. Iya, kalau setelah usia 2 tahun, titik aman kedua di usia 5 tahun. Golden periodnya itu dok ya? Iya, kalau sudah setelah 5 tahun, udah susah. Udah susah. Untuk otaknya ya, tapi kalau untuk tingginya mungkin masih bisa. Tuh. Jadi kalau ada pertanyaan lagi nih dok, kira-kira yang paling mungkin kita mencegahnya itu apakah sebelum dia lahir, apakah sejak ibu itu belum menikah, apakah sejak masih remaja? Nah ini banyak juga pertanyaan dok. Siap. Mana yang lebih harus kita dorong? Sebenarnya semuanya. Awal remaja dulu nih. Anggarannya ini susah dok kalau banyak. Sudah dilakukan sebenarnya sudah dilakukan. Satu remaja nih. Dari remaja sudah intervensi. Sudah intervensi. Tablet darah kan, tablet tambah darah nih sobat sehat bagi remaja putri. Iya. SD, SMP ya. Cuman seminggu sekali aja minum ya. Itu satu. Sudah, kemudian persiapan untuk menikah. Setelah persiapan untuk menikah, udah siap, dia menikah. Setelah menikah, dia persiapan untuk hamil. Nah, persiapan untuk hamil harus benar-benar dipersiapkan. Nggak kemudian nyoba, aku hamil, bukan gitu. Jadi harus dipersiapkan. Setelah siap hamil, lahirlah anak ini. Biasanya yang sering terjadi tadi weight faltering atau berat badan kurang, berat badan tetap atau berat badan naik tapi tidak sesuai garis, itu di usia 3, 4, 5 bulan. Nah, di usia itu yang harus kita perhatikan. Kemudian waktu MPASI, makanan pendamping air susu ibu. Nah, di MPASI itu harus mulai di usia 6 bulan. Kalau kurang dari itu dokter yang memutuskan. Tapi kalau dia lebih dari 6 bulan itu tidak dianjurkan. Karena apalagi bayi-bayi ASI itu akan kurang nutrisinya kalau dia tanpa MPASI setelah umur 6 bulan. MPASI yang benar itu sudah ada di buku KIA. Karbohidrat, protein hewani, lemak. Harus terpenuhi itu dok. Harus ada. Tinggal buka di buku KIA sudah ada tuh. Ada di halaman 40 kalau nggak salah. Halaman 40 itu ada, itu sudah. Nyaman sudah. Begitu itu sudah terpenuhi maka insya Allah kan enggak. Imunisasi jangan lupa. Imunisasi jangan lupa. Iya, imunisasi jangan lupa. Karena imunisasi kan udah jadi sejak lahir. Iya, betul. Tuh. Jadi sebetulnya upaya pencegahan itu sudah kita lakukan sejak dia tadi remaja dok ya. Remaja itu belum orang lagi hendak menikah, belum lagi jauh lagi kisah hendak menikah. Ya sobat sehat. Jadi setelah dia siap ya jadi calon pengantin itu juga ada intervensi dari pemerintah sudah ya. Ada BKKBN sudah. BKKBN sudah. Genre itu ya. Apa singkatannya itu kalau di BKKBN itu ya? Generasi terencana kalau nggak salah, genre. Oke. Kemudian dia menikah, hamil. Pada saat hamil juga ada PMT juga dok ya. Jadi kita ada pemberian makanan tambahan juga bagi ibu hamil yang kurang berat badannya atau lilanya juga kurang dari 23,5. Jadi itu sobat sehat, upaya-upaya pemerintah itu sudah cukup lengkap ya dok ya. Sudah. Tinggal kita lihat nanti dok hasilnya survei berikutnya 2024. Oke, mungkin itu ya sobat sehat, Dokter Arif, perbincangan kita terkait dengan Hari Anak Nasional. Siap. Upaya-upaya pemerintah Kalimantan Selatan khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan, kesehatan anak. Bagaimanapun juga hak ya dok ya. Hak anak itu untuk sehat. Hak anak itu untuk mendapatkan pendidikan, hak anak untuk mendapatkan nutrisi, hak anak untuk mendapatkan imunisasi tadi kata narasumber ya. Siap. Itu hak ya dok ya. Tapi orang tuanya yang nggak mau gimana ini?
Sobat Sehat, tolong hak-hak anak dipenuhi. Ini hari anak loh kebetulan. Oke. Baik, Dr. Arif Budiarto, spesialis anak konsultan. Terima kasih Dok atas waktunya mengisi podcast kami pada hari ini. Sehat terus Dok. Siap. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Sobat Sehat dimanapun berada. Demikian tadi diskusi kita terkait dengan kejadian stunting. Kami berpesan tadi Dr. Arif sudah sampaikan bahwa anak itu adalah aset Dok ya. Generasi emas 2045 itu ditentukan dari generasi sekarang. Kita harus siapkan dari sekarang. Jangan lupa hak anak tadi untuk sehat. Hak anak untuk mendapatkan nutrisi yang baik, hak anak untuk mendapatkan imunisasi. Kita jaga semua hak-hak mereka, kita penuhi hak-hak mereka. Gitu Dok ya? Oke, kalau semua sudah setuju, kita bungkus Dok. Terima kasih. Jangan lupa Sobat Sehat, kita ada Instagram di @dinkesprofkalsel dan YouTube Dinkesprofkalsel. Kami selalu tayang dengan isu-isu menarik. Jangan lupa saksikan kami di podcast dan di Instagram. Kami akhiri sesi pada hari ini. Terima kasih Dr. Arif. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat.